Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Langsung saja, kali ini materinya tentang pemanfaatan konservasi tanah dan lembaga-lembaga yang menyediakan data di Indonesia. Nah, yang pertama dapat pengertian konservasi tanah, yaitu usaha untuk mencegah kerusakan tanah akibat erosi karena penggunaan tanah yang berlebihan sehingga tanah berubah secara kimiawi dan biologi tanah. Selanjutnya di sini terdapat tujuan konservasi tanah. Yang pertama, untuk menjamin sumber dan melindungi sumber daya tanah. Yang kedua, memperbaiki tanah yang rusak atau rehabilitasi. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas tanah. Selanjutnya ini terdapat pemanfaatan konservasi tanah. Yang pertama, sebagai media atau habitat bagi makhluk hidup. Yang kedua, sebagai lahan pertanian atau pekerjaan lainnya. Yang ketiga, menyediakan unsur hara. Keempat, menyimpan mineral, tambang, dan bahan bangunan. Kelima, menyimpan dan menyediakan air tawar. Yang keenam, memiliki nilai ekologi atau keseimbangan lingkungan. Macam-macam metode konservasi tanah. Yang pertama, metode vegetatif. Yang kedua, metode mekanik. Yang ketiga, metode kimia. Yang pertama, metode vegetatif, yaitu metode yang menggunakan tanaman atau bagian tanaman untuk mengurangi daya erosi air hujan dengan tanah. Tujuannya agar air hujan tidak langsung mengenai tanah, mengurangi laju air permukaan. Nah, macam-macam metode vegetatif. Yang pertama, reboisasi atau penghijauan atau penanaman pohon dan tumbuhan. Yang selanjutnya di sini strip cropping. Nah, strip cropping di sini ialah penanaman berjalur tegak lurus terhadap aliran air atau arah angin. Jadi, yaitu penanaman berjalur tegak lurus terhadap aliran air atau angin. Selanjutnya, sini yang yaitu penggunaan mulsa. Nah, penggunaan mulsa ini yaitu konservasi dengan menutupi lahan dengan bahan penutup, baik organik maupun non-organik. Nah, di sini contohnya itu organik, yaitu dengan tumbuhan yang sudah kering. Nah, sedangkan yang non-organik biasanya itu lahannya itu ditutupi dengan plastik. Selanjutnya di sini kontur strip cropping, yaitu penanaman berjalur sejajar dengan garis kontur. Biasanya nanamnya sejalur dengan garis kontur atau mengikuti garis kontur, itu namanya kontur strip cropping. Nah, yang terakhir ini yaitu windbreak, yaitu metode penanaman dengan vegetasi secara permanen guna melindungi tanah dari terpaan angin, itu namanya windbreak. Nah, bisa kalian lihat di sini gambarnya. Yang pertama ada pohon yang kecil, terus pohon yang lebih besar, pohon yang lebih besar. Nah, pohonnya ini yaitu menghalangi lahan atau pemukiman dari angin. Nah, di sini ada metode mekanik yang kedua, yaitu konservasi lahan atau tanah yang dilakukan dengan mengolah tanah atau mengubah bentuk fisik tanah. Tujuannya mencegah erosi dan meningkatkan kelas kemampuan tanah atau meningkatkan ketahanan pada tanah. Nah, macam-macam metode mekanik di sini. Yang pertama,
terasering. Nah, apa itu terasering? Terasering itu ialah pembuatan teras-teras pada lahan miring. Nih, bisa kan lihat. Tujuannya yang pastinya agar tidak terjadi longsor pada tanah ini, terus tanahnya itu semakin kuat. Nah, selanjutnya di sini kontur tillage. Kontur tillage di sini yaitu pengelolaan tanah sejajar dengan garis kontur dan membentuk igir-igir kecil yang memperlambat aliran air dan memperbesar infiltrasi air. Itu namanya kontur tillage. Selanjutnya, di sini terdapat check dam. Nah, check dam yaitu kegiatan membendung aliran air melalui parit atau batu atau tembok kecil, sehingga material yang tererosi bisa tertahan dan terendapkan. Selanjutnya di sini ada guludan. Nah, guludan yaitu metode pembuatan gundukan tanah agar air bisa mengalir secara atau searah dengan garis kontur. Jadi guludan yaitu metode pembuatan gundukan tanah agar air bisa mengalir searah dengan garis kontur. Itu namanya guludan. Nah, yang ketiga atau yang terakhir itu ialah metode kimia. Nah, yaitu konservasi lahan yang dilakukan dengan memberikan bahan kimia ke tanah sebagai sarana mencegah erosi dan meningkatkan daya guna tanah. Tujuannya untuk memadatkan struktur tanah agar tahan terhadap erosi. Nah, contohnya menambahkan zat kapur pada tanah yang terlalu asam. Tanah yang terlalu asam ini biasanya kurang bagus untuk ditanami. Nah, selanjutnya di sini terdapat potensi tanah. Ada daerah pegunungan, daerah dataran rendah, dan daerah pantai. Nah, daerah pegunungan ini biasa dimanfaatkan untuk perkebunan. Nah, hambatannya biasanya terjadi longsor dan erosi. Nah, usaha penanggulangannya dilakukan dengan menanam pohon pelindung atau menanam pohonan yang kuat. Selanjutnya di sini terdapat daerah dataran rendah. Biasanya dimanfaatkan untuk pertanian intensif atau menanam padi. Nah, kendalanya biasanya gangguan genangan air yang cukup lama akibat banjir. Nah, penanggulangannya yaitu melalui penggunaan tanah secara teratur, disesuaikan dengan kondisi fisik setempat dan pembuatan atau perbaikan saluran air. Jadi penanggulangan pada daerah rendah yaitu perbaikan saluran air, itu yang paling penting. Selanjutnya di sini daerah pantai. Nah, daerah pantai di sini biasa dimanfaatkan untuk wisata, tambak udang maupun biasanya itu ada perjualbelikan ikan. Nah, biasanya hambatannya di sini ada gelombang tinggi maupun pasang surut air laut. Selanjutnya yang terakhir di sini yaitu lembaga-lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data geologi di Indonesia. Nah, pengertian dari Badan Geologi adalah salah satu unit teknis di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Nah, tugasnya yaitu melaksanakan penelitian di bidang geologi.
Nah, contoh lembaganya, yang pertama Dinas Energi Sumber Daya Mineral, yang kedua Badan Pertahanan Nasional atau BPN. Oke, sekian materi. Oh iya, jangan lupa seperti biasanya ditulis di buku catatan. Nanti sewaktu-waktu Ibu minta. Oke? Dan tugas-tugas yang kemarin yang sudah Ibu kasih, ada 2 tugas tuh, dikerjakan, jangan lupa. Nanti kirim di GCR. Oke, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan baik melalui PC maupun grup. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.